Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 21 Juni 2022. Seperti biasa, malam ini kita membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di Yeftalk edisi terakhir 20 Juni 2022. Malam ini secara khusus kita akan membahas terkait ramainya berita atau kabar terkait potensi resesi Amerika, gitu ya. Jadi mungkin Anda sudah tahu terkait berita-berita tersebut gitu ya. Nah, bagaimana pandangan kami, bagaimana kedepannya, kita akan sampaikan nanti di video Yeftalk malam ini di pertengahan akhir nanti ya. Nah, sebelum ke sana kita akan bahas dulu bagaimana IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, hari ini IHSG rebound melanjutkan kenaikan di sesi kedua kemarin. Hari ini IHSG melanjutkan penguatan gitu ya, mengalami kenaikan sebesar 0,97%, cukup signifikan. Dan sementara ini ya masih sesuai dengan stock call yang kami sampaikan bahwa target pullback dari IHSG adalah di level 7.000 sampai dengan 7.050 yang mana merupakan adalah resist gap yang terbuka. Dan saat ini, hari ini sudah tertutup sempurna ya, karena tadi sempat mengalami kenaikan di 7.049,9. Bagaimana selanjutnya? Harapan kami besok IHSG breakout, namun karena secara teknikal belum memungkinkan untuk seperti itu ya, sepertinya bisa terjadi koreksi ya. Melihat dari penutupan hari ini memang cukup bagus, namun kalau kita lihat dari weekly mungkin saja besok ada kenaikan sedikit kemudian ada terkoreksi. Di sini MACD masih menunjukkan bahwa IHSG ini masih dalam fase penurunan atau pelemahan gitu ya. Jadi kenaikan-kenaikan yang terjadi saat ini silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Apabila Anda profit seperti hari ini PTR, banyak yang kita trade dengan profit ya, siapkan level exit untuk mengamankan profit. Dan juga yang mungkin portofolionya masih amburadul, sahamnya terlalu banyak sehingga tidak terkelola dengan baik, atau belinya terlalu banyak di saham-saham yang mungkin sebenarnya salah beli, ya itu segera dirapikan supaya nanti ketika ternyata hal yang tidak kita inginkan, tidak saya inginkan terjadi, yaitu IHSG melanjutkan penurunan, kita dengan sangat mudah ya mengeksekusi, mengamankan portofolio kita gitu ya, baik itu trading ataupun investasi ya. Jadi manfaatkan kenaikan pullback ini dengan baik, gitulah pesan saya. Tetap trading, tetapi jangan lupa harus tahu bahwa IHSG masih dalam fase koreksi. Kita lanjutkan ke pembahasan saham yang sudah masuk di kolom komentar di video Yeftalk edisi terakhir, edisi 20 Juni 2022. Yang pertama, nggak tahu ini namanya siapa. Gimana potensi Java? Target berapa? Target naik ya, target up berapa? Oke, coba kita lihat Java. Jadi Java sekarang ini masih di dalam tren turun jangka panjang. Kalau kita lihat weekly, monthly ya. Di sini Java sudah memulai penurunan sejak 2019, membentuk lower high dan bergerak di bawah EMA 60 untuk monthly. Nah, untuk daily sekarang ini terlihat Java berada di dalam konsolidasi. Di dalam konsolidasi yang sedang terjadi saat ini ya. Target kenaikan sementara ini di resist konsolidasinya yaitu di 1500 atau di EMA 60 di 1480. Itu target swing. Kalau bisa berlanjut mungkin dia akan pullback ke 1560. Oke, seperti itu menurut kami untuk Java. Lanjut dari Pak Budionto, boleh review Bina untuk investasi, apakah masih fase uptrend atau konsolidasi dalam tempo yang lama? Terima kasih. Oke, kita coba lihat Bina Perdana. Jadi Bina itu sekarang ini terakhir pembahasan udah lama ya, ini masuk wave C dan dia kemudian konsolidasi ternyata ya. Ini konsolidasi dalam jangka yang cukup panjang sejak akhir tahun kuartal ketiga ya, akhir sampai dengan hari ini. Jadi ini sudah berjalan kira-kira hampir
ya hampir setahun ya atau 9 bulanan ya gitu. Jadi ini konsolidasi yang cukup panjang. Untuk jangka panjang menurut kami ini masih uptrend meskipun dia ada penurunan mungkin ke 2460. Ini merupakan target best price, penurunan koreksi dari ABC ya. Dan sekarang ini memang dia konsolidasi dan cukup bertahan di bawah 4.300 dengan support 3.300. Nah, pertanyaannya adalah untuk investasi perlu kita cek bagaimana fundamentalnya. Nah, ini adalah kinerja dari Bina ya. Jadi Bina ini tumbuh sangat signifikan ya. Tahun 2021 revenue tumbuh 52,7%, kemudian net income 100,5%, 105% ya. Kemudian untuk kuartal pertama tahun ini kita lihat tumbuh dari 178 menjadi 234 ya. Jadi ini 234 ya, berarti ini pertumbuhan yang juga signifikan, artinya ini secara fundamental harusnya oke-oke aja, harusnya tetap layak untuk investasi. Namun kita harus tahu kondisi teknikalnya sekarang ini adalah konsolidasi. Jadi ya kita menunggu, kalau kita memang plannya adalah invest jangka panjang dan kita ingin beli bertahap, mungkin di saat konsolidasi seperti ini bisa saja, namun Anda harus bersabar gitu. Kalau Anda mungkin tidak mau menunggu terlalu lama atau hold terlalu lama, tunggulah dia keluar dari konsolidasi, entah itu dia breakdown support ataupun breakout dari resist konsolidasinya. Kalau breakdown support berarti Anda akan mendapatkan harga yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi pertumbuhannya untuk Bina ini 54% untuk revenue, net income 105% tadi. Kemudian untuk kuartal pertama tahun 2022 ini tumbuh 49 year on year ya untuk revenue, dan untuk laba bersihnya turun 39,6%. Jadi ada penurunan bottom line. Tapi ya sementara ini mungkin masih oke-oke aja karena memang dalam fase koreksi ini ya. Dan secara teknikal mungkin masih konsolidasi dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 12 bulan ya. Nanti kita lihat kalau dia sudah confirm dia lanjut naik ya. Kalau ada yang bertanya lagi kita akan bahas lagi, karena sekarang ini MACD-nya masih mengarah ke turun, dan mungkin secara monthly ini bisa kembali menguji 3.300 begitu kira-kira. Sementara ini seperti itu. Kita belum melakukan analisa secara mendalam karena invest itu nggak boleh asal-asalan juga. Kita harus mendalam ke depannya bagaimana ya, dan apa saja program-programnya, bagaimana rasio-rasio yang penting, seperti ya Anda tahu, Anda harus lihat pertumbuhan itu tidak hanya secara ringkas, tapi Anda harus lihat secara mendetail dari manakah pertumbuhan itu organik atau tidak dan sebagainya. Karena sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi yang memang sedang ya kita katakan dengan volatilitas yang cukup tinggi ya, dengan adanya ya resiko-resiko yang ada. Kita harus tahu ketika berinvestasi di market sekarang ini harus ya bisa dikatakan analisa lebih dalam lagi ya. Oke, kira-kira begitu untuk Bina. Jadi secara singkat saya lihat sepintas, sekali lagi sepintas oke secara fundamental, namun untuk teknikal kalau Anda orang yang sabar mungkin bisa beli bertahap sekarang. Tapi kalau Anda tipikal yang ingin ya tidak terlalu lama holdnya, tunggulah dia trending lagi. Trending lagi. Sekarang ini sedang tidak trending atau dia sedang konsolidasi. Oke, kira-kira begitu untuk Bina. Kemudian dari Pak Tony, mohon bahas Pegas di harga berapa best price untuk masuk dan hold sampai akhir tahun. Ya untuk itu saya nggak tahu akhir tahun akan ke berapa. Kita akan lihat apa adanya saja sekarang ini kondisi teknikalnya. Jadi Pegas kemarin setelah dividen kita sudah buatkan edisi khusus Pegas, di mana di situ kita jelaskan berapa target turunnya ini ya. 2 target turun saham Pegas. Target pertama sudah tercapai yaitu di 16.40. Kebetulan dia sempat turun sedikit, kemudian dia rebound cukup signifikan. Ini silakan ditonton. Sudah ada edisi khusus pembahasan Pegas di edisi 8 Juni. Oke. Kemudian bagaimana kelanjutan Pegas? Sepertinya kenaikan kemarin itu
tidak cukup bagus ya, dengan adanya rejection sementara ini untuk lanjut kenaikan mungkin dia harus breakout dulu di atas 1820, mungkin akan lanjut naik ke area 2000 yang mana target naiknya adalah 2000 ya, level psikologis 2000. Nah sekarang ini pertanyaannya adalah best price adalah target turun yang kita sudah pasang, ada dua tadi, 1630 sampai dengan di 1520. Nah ini adalah target turun best price itu tidak mudah didapatkan, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Kalau Anda dapat di situ ya bagus. Dengan kondisi MACD yang masih dead cross seperti ini mungkin masih bisa, apalagi di bawah sini terbentuk sebuah gap ya. Jadi ya kalau misalkan dia tidak turun, Anda tunggu breakout saja, itu untuk trading ya, dengan proteksi ketat karena ini sudah sangat tinggi untuk Pegas. Penjelasannya secara lengkap sudah saya bahas di edisi 8 Juni 2022. Oke, kemudian lanjut ke saham berikutnya dari Pak Ali. Bahas energi dan bumi buat trading masih bagus enggak? Kemarin kita sudah bahas bumi ya, energi juga sudah bahas, sudah mencapai target naik kami. Saat ini ya wajar dia tidak lanjut naik karena masih, kalau untuk trading bagusnya dia harus di atas 300. Kalau di atas 300 dan tutup ya, kalau tidak kuat ya ini sudah sangat-sangat tinggi. Ini juga sudah kita buatkan edisi khusus, energi berpotensi naik lebih tinggi lagi. Nah ini sudah kita bahas. Ini adalah saham pilihan kami, saham yang kita rekomendasikan sebagai referensi. Salah satunya ada saham Indi, ada saham energi di Februari tanggal 1 ya, saham-saham yang berpotensi manggung ini ya. Februari. Cari di edisi Februari ya. Pokoknya dicari aja di Februari itu covernya, sebentar saya cari ya supaya Bapak Ibu bisa nonton ya, bisa nonton bulan Februari mungkin yang belum nonton ya. Oh ini yang ini ya, nah ini edisi bulan Maret ya, di edisi Maret ternyata ya, silahkan dicari di sini ada ya. Jadi kalau misalkan kita bahas lagi, ini sebenarnya sudah sangat tinggi saham energi ini dan harusnya memang sekarang ini sangat beresiko kalau kita baru mau masuk. Kalau misalkan kita baru mau masuk harus ketat proteksinya, karena kalau misalkan kita tidak tahu ini saham sudah terlalu tinggi, nanti bisa menjadi sebuah jebakan ya, seperti jebakan. Kalau kebanyakan orang beli terlalu tinggi dan tidak mau disiplin, nah itu akan membuat banyak orang nyangkut, terutama pemula yang tidak mengerti apa itu proteksi. Sudah belinya ketinggian dan tidak mengerti arti sebuah proteksi. Nah ini yang berbahaya sekali kalau kita tidak mengetahui bahwa akan adanya penurunan setelah saham itu naik. Ini ya saham yang berpotensi ini ya. Ini ada pembahasannya di sini, saham energi. Nah ini ya di edisi 1 Februari ya. Jadi ada energi, ada Indi, ada beberapa saham yang juga kebetulan sesuai ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi energi ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau misalkan bagus lagi kalau dia di atas 300 baru nanti akan menarik. Kalau sekarang ini masih banyak saham yang menarik lagi yang belum naik ya. Sebenarnya energi ini mungkin buat kami yang sudah naik 159 dari sebelumnya yang kita sudah bahas ya, ini bukanlah pilihan yang utama untuk saat ini. Masih banyak saham yang lain ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Begitu Pak Ali. OBMD untuk swing trade. Oke, OBMD. Nah, OBMD ini sekarang ini untuk swing ternyata saham ini masih saham relatif baru dan kita lihat dari transaksinya juga kadang ada, kadang nggak ada. Untuk swing sepertinya harus menunggu koreksi dulu. Ini sudah sangat juga tinggi. Swing itu adalah kenaikan awal yang bagus itu adalah setelah koreksi kemudian dia naik, itulah yang
kita bisa manfaat untuk swing, karena ini sekarang ini swingnya sudah terjadi ya, swingnya sudah terjadi di saham ini, jadi dia terlambat gitu ya. Nah, nanti koreksinya berapa kita lihat dulu, koreksi pertama baru kita akan bisa targetkan berapa target koreksinya. Sekarang ini belum kelihatan, resist terdekatnya di 200. Kalau kita beli di harga saat ini mungkin proteksi di 158. Kalau dia turun lagi berarti kita bisa nunggu di area 128. Nah, nanti kita lihat di situ ya. Oke, OBMD seperti itu. Jadi agak hati-hati, ini saham loncat-loncat juga, gap up, open dan turun, kemudian gap up, turun lagi, naik ya. Jadi ini harus full time ya. Untuk Bapak Ibu yang full time mungkin ini cocok, tapi untuk Anda yang belum ngerti apa itu trading plan, belum ngerti itu proteksi, sekali lagi ya, mungkin ini cukup beresiko untuk Anda. Oke, kemudian Pak Ivan Mario, bagaimana potensi DOIT untuk swing? Apakah sudah bisa masuk di harga sekarang? Hari ini saham-saham batubara mayoritas mengalami kenaikan, salah satunya DOIT ya. Terkait kenaikan batubara kita juga sudah bahas di kemarin ya, secara general kita sudah jelaskan bagaimana prospek ke depan, apa yang terjadi sekarang dan bagaimana ke depannya, kita sudah bahas di edisi 19 Juni gitu ya. Jadi hari ini banyak saham batubara yang mengalami kenaikan tidak mengagetkan ya. Nah, sekarang ini potensi swingnya itu ada di 440 ya. Harga tertahan di level psikologis 400, menurut kami ini ada potensi untuk lanjut pullback karena dia sekarang ini masuk wave C, dan wave C-nya ini kebetulan ini sudah kami beri tanda ya, tapi dia kemarin lebih ya. Kemudian dia bertahan di area sini, berarti ini adalah indikasi yang cukup baik dengan membentuk seperti double bottom. Potensinya sementara ini masih pullback. Kalau dia bisa di atas EMA 60 baru kita akan lihat nanti lebih jauh apakah dia akan kembali uptrend atau tidak. Sementara ini target pullbacknya di 440 atau 430 setelah level psikologis 400. Oke. Kemudian dari Pak Tony, semakin lama semakin banyak ilmu yang dibagikan, tapi sayangnya view-nya semakin lama semakin sedikit. Ini sudah dijawab ya. Tadi ada yang admin bertanya pada saya apa yang dimaksud view, itu adalah analisa saham. Jadi analisa saham itu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu banyak yang berkomentar, memberikan ide saham yang akan kita bahas, tidak ada yang terlewat, pasti kita bahas. Tapi satu penonton adalah satu saham ya. Jadi kalau Anda pengen banyak pembahasan saham, ajak teman-temannya berkomentar di video ini, saham apa yang pengen dibahas, silahkan nanti kita akan bahas di F-Talk berikutnya, begitu Pak Tony. Jadi apa yang ditanyakan selalu kita jawab ya. Tapi kalau nggak ditanyakan kita jawab, nanti kiranya kita ya ada kepentingan. Nah itu kan nggak enak. Jadi kita bahas sesuatu itu karena adanya permintaan dari Bapak Ibu semua. Ya, seperti itu. Jadi ini free, silahkan Anda komentar. Anda tanya ke Yev secara gratis di forum Yev-Talk ini, di video Yev-Talk ini. Ini Pak Steven Chia, ini dua saham ya. Kita ambil yang pertama ITMG. Apa akan naik lagi? Jelas saham itu ada naik dan turun. Jelas ya. Tidak ada turun terus, nggak ada Pak ya. Nah ini sekarang ini ITMG sudah mencapai target turun. Ini sudah kita pasang di Yev-Talk sebelumnya. Kapan kita membahasnya, Bapak Ibu bisa cari di Telegram Yev Advisor, ketik kodenya. Nanti akan ketemu Yev-Talk edisi berapa. Nah ini dia rejection dari 31.000, sempat turun kemarin di 30.700 dan hari ini mengalami kenaikan ya. Nah kenaikan ini masih dalam tren naik dengan target kami di 37.600. Ya ini mungkin relevan dengan pembahasan batu bara kemarin. Jadi ya direspon dengan positif. Hari ini mayoritas mengalami kenaikan dan kita beberapa juga trading kan di PTR ya. Oke lanjut. Jadi masih potensi naik lagi. Menurut kami masih bisa ke 37.000 ini ya. Tapi ingat harus buat trading plan ya. Namanya prediksi bisa benar dan bisa salah, Pak Steven. Jadi saham itu ada naik dan ada turunnya juga. Dari Pak Febri Gunawan, INDF. INDF cuma diketik kodenya. Ini mau trading atau invest? Oke. Nah INDF ini kita lihat di daily ya. Nah dia sekarang ini mematahkan tren turun akselerasi. Nah berarti dia akan mengarah ke tren utama, tren turun. Jadi
Ini ya, tren utamanya itu dibentuk sejak 2016. Ya, 2016 setelah dia mencapai puncak 9.000 dia downtrend, dan hari ini sampai dengan hari ini dia pullback dari tren tersebut. Ya. Jadi ini target pullbacknya mungkin sampai dengan akhir tahun dia bisa di 7.000-an, di 7.000 ini. Tapi ini masih downtrend ya. Masih downtrend. Sebelumnya ini kita sudah pasangkan target turunnya bisa sampai dengan ya, dari harga saat ini ke target downtrendnya itu bisa ke 4.700 ya. Itu 29% sampai dengan 42% potensial downside selama dia masih di bawah downtrend line ini, downtrend utama. Oke. Jadi ini mungkin ya, kalau harapan kami dia breakout dari downtrend ini dan uptrend. Tapi sementara ini karena belum, ya kita akan bicara ini masih pullback, dan pullback ini apabila pullback ini berjalan dengan baik dia bisa mencapai level 7.000-an. Sekarang harganya 6.800. Kalau misalkan dia breakout berarti dia confirm dia mematahkan tren turun yang dibentuk sejak 2016 ini ya, gitu ya. Namun kalau apabila dia ternyata rejection dan kembali lanjutkan downtrend, ya inilah targetnya sudah kita kasih tahu. Yang jelas kenaikan-kenaikan di dalam pullback harus dimanfaatkan segera, gitu ya. Oke, begitu. Nah, ini adalah pembahasan terkait ini ya. Judulnya adalah Amerika resesi, Indonesia diuntungkan. Ini kita kemarin sebelum kita membuat video terkait risiko setelah inflasi tinggi dan krisis energi, ini kita sudah melakukan diskusi pembahasan cukup panjang dengan tim intelijen bagaimana kita mengambil sikap dengan adanya risiko-risiko yang sedang muncul saat ini secara global gitu ya. Dan ternyata tentu saja ada plus dan minusnya. Namun untuk sudut pandang kami untuk Indonesia khususnya ya, secara umum justru ya, sekali lagi ya, ada positif ada negatif. Negatifnya mungkin ada harga naik, ada kenaikan harga minyak goreng, ada kenaikan harga beberapa komoditas yang istilahnya ya itu wajar karena secara global memang inflasi. Tetapi kita harus melihat sisi positifnya tetap ada untuk kita. Karena kenapa? Karena negara kita negara penghasil komoditas yang saat ini naiknya signifikan sekali, dan ini sudah sangat jelas terrefleksi di laporan kinerja emiten-emiten komoditi, khususnya energi. Ya, energi itu bisa batu bara, bisa minyak dan sebagainya. Ya. Jadi ya, apabila kita melihat secara performance indeks kita, composite kita, IHSG itu bergerak anomali secara global, di mana year to date kita masih sangat positif, sedangkan indeks lain sudah rontok. Ya, capital inflow meskipun kita tidak sangkal beberapa minggu terakhir ini terjadi koreksi dan asing melakukan take profit. Kenapa? Karena IHSG memang sudah sangat tinggi kenaikannya, gitu ya. IHSG sudah tinggi, jadi wajar kan kalau ada koreksi, ya kan? Gitu. Dan koreksi ini masih koreksi wajar seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi kalau sekarang ini banyak yang membuat video menakut-nakuti Anda, ya takut itu harus ada rasa takut, waspada itu harus, tapi jangan berlebihan sehingga Anda tidak bisa melihat secara jernih ya. Namanya orang panik, namanya orang ketakutan itu tidak bisa melihat secara jernih. Dia tidak bisa menimbang positif dan negatif. Nah, itu yang berbahaya. Setiap apapun yang terjadi di market pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, kita mau ngambil yang mana ya? Di saat IHSG jatuh pasti akan ada saham yang naik. Ketika IHSG naik pasti akan ada saham yang turun. Itu seperti itulah market ya. Jadi pesan kami di F-Talk malam ini, terjadinya resesi, terjadinya kesulitan-kesulitan yang ada di global, khususnya di Amerika karena banyak berita tersebut yang membahas terkait topik krisis Amerika, resesi dan sebagainya, itu kita akan terdampak, yes, tetapi kita juga akan diuntungkan ya dengan adanya event tersebut, momentum tersebut. Ya, jadi
Tidaklah bijak menurut saya kita meninggalkan market. Kalau misalkan Anda pengen belajarin market, inilah waktunya. Inilah waktunya. Kalau Anda bisa survive, Anda bisa growth di saat kondisi seperti sekarang ini, Anda akan sangat mudah di dalam kondisi strong bullish besok, beberapa tahun ke depan, atau bulan depan dan sebagainya, Anda bisa mengakselerasi pertumbuhan portofolio Anda. Ya, jadi di saat market sulit, ya, Anda mungkin akan mengurangi, tetapi tidak keluar dan liburan. Sebagai orang market, saya sudah 10 tahun lebih, saya sudah merasakan bagaimana market, bagaimana susahnya 2015, bagaimana 2020 kemarin yang mungkin Bapak Ibu juga rasakan, di 2013, semuanya akan kembali baik-baik aja. Tapi kalau kita keluar, kita nggak akan belajar apapun. Ya, apalagi kita tidak mau melihat portofolio kita sendiri. Kebanyakan orang ketika IHSG jatuh takut melihat portofolio. Padahal itulah waktu yang tepat Anda mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak selalu mengenakan. Kadang keputusan yang kita ambil itu harus kita lakukan padahal itu tidak enak. Misalkan kita harus exit posisi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang tidak bagus trennya dan sebagainya. Itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ini pesan saya sebagai mungkin banyak yang menonton ini sudah lebih lama dari saya juga banyak. Bahkan senior banyak yang juga join PTR ataupun PIR, ya. Tapi kami anggap banyak penonton yang masih baru belajar, terutama Anda yang mungkin baru milenial dan sebagainya, yang belum pernah merasakan bagaimana mencari uang dan sebagainya. Disinilah Anda belajar. Kalau Anda bisa mempertahankan modal Anda mungkin yang tidak banyak itu menjadi bertahan atau tumbuh, itu adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli, dan pengalaman tersebutlah yang akan membawa Anda ke fase yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Jadi adanya krisis ataupun adanya resesi di luar sana, tetap ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi kita harus ambil sisi positifnya. Kita tetap waspada, kita hati-hati. Itu harus, selama ada di market, itu harus Anda lakukan. Resiko harus Anda kelola. Portofolio harus dikelola dengan baik. Jangan sampai Anda beli terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit, jangan terlalu pede. Ya, biasa-biasa aja. Ya, jalani itu sebagai proses. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kenapa kita diuntungkan? Jelas kita sedikit banyak akan diuntungkan karena negara kita adalah negara penghasil komoditas. Sekarang ini sangat dibutuhkan dan harganya melonjak sangat signifikan. Kemarin kita sudah bahas terkait batu bara, ya. Dan menurut kami beberapa bulan ke depan masih akan dalam posisi yang uptrend gitu ya. Jadi apabila ada yang naik dan turun itu adalah hal yang wajar, itu adalah proses, tidak ada yang naik terus. Di dalam uptrend ada koreksi, di dalam downtrend juga ada pullback, ada throwback dan sebagainya. Itu saja. Semoga YF Talk malam ini menginspirasi, dapat mengedukasi Bapak Ibu semua. Jangan pernah panik, selalu gunakan akal sehat, selalu gunakan mata Anda untuk melakukan analisa. Jangan pencet tombol buy atau sell sebelum Anda melakukan analisa sebelumnya, ya. Selalu kelola dengan baik portofolio Anda. Itu saja pesan saya malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian YF Talk malam ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil hikmahnya, analisa lagi, buat trading plan lagi atau investing plan lagi, ya. Itu saja, sampai jumpa di YF Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.